Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pasukan pemberontak telah berangkat menuju ke istana, dan Rabanyak pun telah memindahkan pasukannya dari alun-alun ke arah belakang istana untuk menyambut kedatangan pasukan pemberontak. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Menghadapi keadaan yang demikian itu, Banyak Suro mengambil keputusan yang mendebarkan jantung. Pasang gelar Cakrabyuha, Banyak Suro berteriak dengan suara lantang. Para senopati di bawah pimpinan Banyak Suro serta para prajurit pada kelompok-kelompok paling kecil semula menduga Banyak Suro akan menggunakan gelar Dirodometo atau Gajah Mengamuk. Gelar Dirodometo sungguh merupakan pilihan yang tepat untuk menghadapi gelar perang Supiturang. Di luar dugaan yang dipilih adalah gelar Cakrabyuha. Kelebihan gerakan Cakrabyuha adalah pertahanannya yang amat rapat dan daya serang yang tinggi. Ibarat cakra dengan gerigi-gerigi tajam di bagian tepinya, berputar cepat langsung menusuk jantung lawan. Penggunaan Cakrabyuha sebagai pilihan harus didukung kemampuan para prajurit yang secara pribadi harus menguasai olah kanuragan tinggi, serta bertempur menggunakan ikatan mata rantai, terikat dalam kelompok yang harus saling melindungi, silih berganti melakukan serangan serta membentuk pertahanan yang rapat dengan menutup semua celah. Dengan cekatan dan hanya membutuhkan waktu singkat, para prajurit Jolopati itu telah siap dalam gelar Cakrabyuha. Di sana sini terdengar siulan-siulan sebagai pertanda kelompok-kelompok yang paling kecil benar-benar sudah siap. Jika tidak terdengar lagi suara siulan itu, berarti pasukan benar-benar sudah siap. Pasukan baris pendem, teriak Banyak Suro sekali lagi. Mendadak saja sedikit kegaduhan yang terjadi itu lenyap tak ketahuan bekasnya. Semua prajurit tidak bersuara, suasana menjadi sepi seperti kuburan. Jika ada prajurit yang tergoda oleh keinginan batuk atau bersin, keinginan itu harus ditahan sekuat tenaga. Meskipun demikian, jalur gerakan Telik Sandi terus berjalan. Telik Sandi Bayangkara yang mendukung pasukan Jalopati bergegas memberikan laporan kepada Banyak Suro. Mereka sudah bergerak, berkata Telik Sandi itu. Wajah Banyak Suro membeku. Sudah sampai di mana mereka? Tanya Banyak Suro. Mereka baru melewati batas antara Troloyo Santana Raja, jawab Telik Sandi itu. Tidak ada yang berubah pada gerakan mereka. Pemberontak tetap menggunakan gelar Banyak Supiturang. Banyak Suro menengadah. Boleh jadi Rakuti bermaksud memanfaatkan kabut yang turun tebal untuk mendukung serangan diadakan yang dilakukannya. Namun sebaliknya Banyak Suro juga berharap kabut tetap tebal dengan alasan yang sama. Hadangan kejut yang dilakukannya diharapkan mampu merontokkan nyali pasukan Jala Rananggana dan para rakyat Winesuka. Dan pada itu gerakan itu juga tak menghambat gerakan Telik Sandi di pihak Rakuti. Seseorang terlihat bergegas menyeruak ke jantung pasukan yang terus berjalan. Bagaimana? Bertanya Rakuti tidak sabar. Napas Telik Sandi berkeringat itu tersengal. Bagaimana?
bentak Rakuti yang tidak sabar. Mereka telah mengetahui. Telik Sandi itu memulai laporannya. Pasukan Jalapati telah pasang gelar dan siap menyongsong. Perjalanan pasukan ini akan mendapat sambutan yang meriah. Laporan Telik Sandi itu seperti petir yang meledak di siang bolong, benar-benar menyentakkan gendang telinga. Laporan itu membuat Rakuti kebingungan. Apa yang dikhawatirkan akhirnya menjadi kenyataan. Menghadapi pasukan Jalapati bukan pekerjaan yang mudah. "Jangan memberikan laporan ngawur," desis Rakuti. Telik Sandi itu merasa aneh karena Rakuti tak percaya pada laporannya. "Apa yang kulaporkan benar adanya, Rakuti," tambah Telik Sandi itu. "Pasukan Jalapati telah melakukan persiapan untuk menyambut serangan ini. Janganlah kau lupa bahwa aku adalah bagian dari pasukan Bayangkara. Dengan demikian aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu pembicaraan macam apa yang terjadi antara Bekel Gajah Mada dan Tumenggung Banyak Soro, dan langkah-langkah macam apa yang mereka ambil." "Keparat," umpat Rakuti yang benar-benar marah. Merah padam wajah Rakuti. Pimpinan para Winesuka itu sama sekali tidak menduga gerakan serta tindakan makar yang dilakukannya ternyata telah diketahui oleh pihak istana. Rakuti menggigil sejenak, bahkan merasa kebingungan. Menyadari perkembangan keadaan bergerak ke arah yang tidak dikehendakinya, menyebabkan dadanya sesak. Bahkan napasnya seperti terganjal oleh bongkahan batu besar. Akan tetapi barat nasi telah menjadi bubur. Semuanya telah terlanjur. Mundur atau membatalkan rencana akan menjadi tindakan bodoh. Raklian Tanca, salah seorang dari para Winesuka yang memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan, penggamit Rakuti. "Bagaimana?" desik Tanca. Rakuti memandang Tanca dengan begitu lekat. Sejenak kemudian Rakuti bahkan menggeram. "Aku tak peduli," teriaknya lantang. "Dan aku bukan jenis pengecut yang gentar melihat kemungkinan perkembangan menuju arah yang tidak kita kehendaki. Tercapainya sebuah cita-cita memang membutuhkan pengorbanan. Jika perlu harta dan nyawa, akan aku hancurkan mereka yang mencoba menghalangi gerak langkahku. Akan aku gantung Jaya Negara dengan tanganku sendiri." Jika terjadi sedikit keresahan karena Rakuti mendengar laporan Telik Sandi yang disusupkannya ke dalam istana, sebaliknya Tumenggung Pujut Luntar yang berada di tengah-tengah gelar perang Supiturang dan mengendalikan langsung gerakan pasukannya, dengan penuh keyakinan membawa pasukannya terus bergerak, merayap mendekati ke dinding belakang istana. Beberapa di antara para prajurit memanggul tangga yang akan digunakan memanjat dinding. Pujut Luntar sama sekali tidak menduga di depannya menghadang pasukan segelar papan yang melakukan baris pendem. Seharusnya Rakuti segera memberitahu Pujut Luntar mengenai kemungkinan serangan dadakan yang justru akan menimpanya. Namun entah karena pertimbangan macam apa, atau mungkin karena Rakuti tidak mau berpikir lagi, dibiarkannya Tumenggung Pujut Luntar terus berjalan dengan tegap ke arah jebakan yang sudah menjemputnya. Dalam pada itu pasukan Jalapati yang melakukan baris pendem telah melihat kedatangan mereka, gerakan para pemberontak yang mencoba menjarah istana dan menjungkalkan Jaya Negara itu makin lama makin dekat. Segenap prajurit menunggu dengan jantung dipacu. Pagi yang kemudian datang itu tiba-tiba terkoyak oleh bendi yang dipukul dengan tiba-tiba. Jaraknya begitu dekat, dentuman suara bendi itu sekaligus menjadi perintah bagi pasukan yang melakukan baris pendem untuk melakukan serangan mendadak. Seketika dari arah yang tidak terduga, dari balik pohon, dari balik semak dan perdu, bahkan dari gundukan yang dikira tanah atau rumput, tiba-tiba berloncatan prajurit Jalapati melakukan serangan dadakan. Akibatnya luar biasa. Pasukan pemberontak yang tidak mengira bakal menghadapi serangan kejut seperti itu menjadi kebingungan. Malang bagi mereka yang tidak siap,
ayunan pedang atau tombak dengan ganasnya menyobek tubuh mereka. Serangan kejut itu disusul oleh sorak-sorai dari balik kabut yang tebal. Tiba-tiba bermunculan bayangan tubuh berloncatan mencoba memanfaatkan keadaan itu. Bende yang dianggap keramat, Bende Kyai Samudra, dipukul bertalu-talu, suaranya menggetarkan udara dari ujung ke ujung. Gila, umpat Pucut Luntar. Yang kaget mendapat serangan tidak terduga itu. Akan tetapi Tumenggung Pucut Luntar bukan Tumenggung kemarin sore yang tidak memiliki pengalaman perang sama sekali. Pada dasarnya Tumenggung Pucut Luntar telah membaca berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk kemungkinan mendapat serangan mendadak seperti itu. Itulah sebabnya dengan cekatan Pucut Luntar segera memberikan perintah-perintah. "Semua kembali dalam ikatan," teriaknya. Para Senopati dengan cekatan segera menerjemahkan perintah itu, walaupun dilibas kesulitan luar biasa dan dengan sangat susah payah. Mereka berhasil mengikat diri. Malang bagi yang lepas dari ikatan, pasukan Dalapati dengan penuh keyakinan mengantarkan mereka memasuki gerbang kematian. Teriakan keras sekali terdengar ketika tombak atau pedang terbenam ke dalam tubuh. Kabut bergerak bagai diaduk. Pagi yang datang mulai memberi jarak pandang yang cukup. Langit timur semburat kemerahan, akrab dengan pagi yang berdarah itu. Suara burung gagak melengking menyayat dari beberapa tempat. Sejenak ketika telah terjadi kegaduhan, suara serak burung berbulu hitam itu terbungkam. Namun di saat lainnya lagi, kembali burung itu melengking, seolah mewartakan kepada teman-temannya bahwa tak lama lagi mereka akan berpesta pora sepuas-puasnya. Banjir darah dimulai dari arah belakang pasukan Dalapati. Bende Kyai Samudra dipukul amat keras bertalu-talu. Suara bende itu bergetar nyaring mencapai jarak jangkau yang jauh, mengagetkan siapapun. Bahkan sebenarnya suaranya menggetarkan segenap sudut kota raja. Bagi segenap prajurit Dalapati, suara benda itu bagaikan membakar semangat mereka untuk mengamuk sejati-jatinya. Namun sebaliknya, bagi pasukan pemberontak, suara benda itu sungguh sangat mengganggu, seolah merintangi setiap ayunan senjata yang mereka lakukan. Suara benda itu pula yang membangunkan seluruh kota sekaligus menyentakkan siapapun. Pada kenyataan tidak terduga, perang. Seorang suami yang masih tidur nyenyak terbangun mendengar suara tak lazim. Sebagai mantan prajurit yang pernah ikut malang melintang, lelaki tua itu langsung tahu apa yang terjadi. Suara benda itu amat dikenalnya karena dahulu kala dalam perang yang pernah terjadi saat Majapahit menggempur benteng Pajaraan di Lumajang. Dirinya yang mendapat tugas mengayunkan tabuh memukul benda itu. "Ada apa, Kiai?" bertanya istrinya yang juga sudah tua. Laki tua itu masih diam memperhatikan suara yang singgah di gendang telinganya. "Itu Bende Samudra," desisnya. "Suara amat khas. Akulah dahulu yang bertugas memukul benda itu dalam perang. Aku tidak akan melupakan suara yang bergetar dan mampu mengacau degup jantung itu. Benteng Pajaraan bergetar karena suara benda itu." "Apa artinya?" istrinya makin penasaran. "Terjadi perang, Nyai," jawab suaminya. "Perang?" bertanya istrinya dengan perasaan tegang. "Perang bagaimana? Siapa dengan siapa?" Kembali lelaki tua itu terdiam sama dengan istrinya. Sebenarnya ia tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan yang terlontar itu. Seolah kabut tebal di halaman menyembunyikan jawaban yang dibutuhkan. Bergegas lelaki tua itu pergi ke halaman. Ternyata tetangga sebelah rumahnya telah turun ke jalan pula. Kau dengar suara itu?" bertanya tetangganya yang berusia lebih muda begitu melihatnya. "Tentu," jawabnya agak serak. "Dahulu aku orang yang mendapat kepercayaan mengayunkan tabuh pemukul benda itu. Nada seperti itu pertanda perang tengah campuh." "Baguslah," tetangganya berkata. Hal itu tentu membuatnya heran. "Kenapa?" tanya lelaki yang dikala masih menjadi prajurit.
yang mendapat kepercayaan menabuh bendi samudra. "Kau lupa, anakku seorang prajurit," jawabnya dengan tegas dan penuh keyakinan. "Inilah saatnya anakku mengalami pendadaran sesungguhnya. Apabila anakku berhasil menunaikan tugasnya dengan baik, akan menaikkan jenjang pangkatnya." Lelaki yang pernah menabuh bendi Kiai Samudra itu termangu. Baginya perang adalah hal yang amat mengerikan. Dalam perang tidak ada lagi lawan dan kawan. Yang ada hanya dua pilihan yang sama buruk, tetapi tidak bisa dihindari: membunuh atau dibunuh. Hal lain yang juga dicemaskan dengan terjadinya perang adalah rusaknya tatanan. Penjara tidak akan takut lagi keluar dari sarangnya, merusak bangunan-bangunan, bahkan melakukan perampokan dan pemerkosaan, apalagi yang punya anak dan beberapa cucu. Kecemasan yang sama menyeruak ke segenap penduduk di kota Raja Majapahit. Pagi itu benar-benar menjadi pagi yang disengat halilintar. Dikala tak ada mendung dan langit sangat bersih. Di sisi yang lain, suara bendi samudra yang menggetarkan pagi itu juga menggetarkan isi dada Sri Jayanegara. Ketika bendi itu mulai terdengar, serasa jantungnya ikut bergetar. Jayanegara gelisah, pewaris tahta Majapahit itu mondar-mandir di dalam biliknya. Namun rasa penasaran yang menggerataki dadanya tidak tertahankan lagi. Jayanegara bergegas keluar, bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol serta Limbang Laut berada di depan pintu. Serentak 3 orang Bayangkara itu memberikan penghormatan kepada rajanya. "Akhirnya bisul telah pecah?" Jayanegara bertanya dengan suara sedikit bergetar. Bekel Gajah Mada mendekat. "Hamba tuanku," ucap Gajah Mada, "perang telah pecah." Jayanegara tegang. "Siapa yang memukul bendi Kiai Samudra itu?" tanya Jayanegara. "Pada mulanya bendi Kiai Samudra dicuri oleh pihak pemberontak, tuanku. Namun mata-mata Bayangkara berhasil mengambilnya dan sekarang digunakan untuk membakar semangat pasukan Jalapati yang berjuang menghadapi mereka," jawab Gajah Mada. Jayanegara manggut-manggut. Jayanegara merasa permukaan wajahnya menebal. "Mengapa banyak soro tak kau bawa menghadapku sebelum menghadapi keraman itu?" Jayanegara kembali bertanya. "Hamba tuanku tidak ada kesempatan sama sekali. Namun Rakrian Menggung Banyak Soro sempat menitipkan sembah dan baktinya agar disampaikan kepada tuanku dengan perantaraan hamba." Jayanegara gelisah. Dari laporan bekel Gajah Mada, Jayanegara telah mendapatkan gambaran kekuatan yang tengah berlaga di medan laga. Pasukan Jalapati di bawah Banyak Soro dan pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Tumenggung Pujur Luntar memiliki kekuatan yang sama. Sulit mencari jawab siapa yang akan keluar dari medan perang itu, karena keduanya memiliki kekuatan yang sama tangguhnya. Akan lebih buruk jika nantinya pasukan Jalayuda, seperti yang dilaporkan bekel Gajah Mada, ikut memainkan perannya sendiri, mewakili keinginan Tumenggung Panjiwatang menduduki tahta. Keadaan benar-benar ruwet. "Bagaimana gambaran akhir dari perang itu, Gajah Mada?" Jayanegara mengurai kegelisahan hatinya. "Sulit memperoleh gambaran, tuanku," jawab Gajah Mada tegas. "Bagaimana jika upaya Banyak Soro melindungi istana itu tidak membuahkan hasil?" Kembali Jayanegara bertanya. Sri Jayanegara benar-benar gelisah. Dadanya memendam segumpal rasa kecewa. "Tuanku," Gajah Mada berkata tenang, berusaha mempengaruhi Jayanegara agar juga tenang. "Kalau Tumenggung Banyak Soro berhasil melumpuhkan musuh, tuanku tetap berada di dalam istana. Akan tetapi, jika seperti yang tuanku bayangkan, dinding istana ini berhasil dijebol, hamba mempersiapkan langkah untuk mengamankan tuanku. Mengungsi." Betapa kecewa Jayanegara mendengar kata-kata itu. Ia seorang raja, orang yang harus disembah oleh segenap kawulanya, orang yang paling dihormati melebihi siapapun. Segala yang diucapkan harus terwujud dan menjadi kenyataan. Jika istana tak berhasil dipertahankan, ia harus melarikan diri terbirit-birit mengungsi.
dan masih harus dikejar-kejar oleh pemberontak. Sungguh amat menyakitkan. Betapa sesak dada Jayanegara yang harus menelan kenyataan pahit itu. Pada saat yang demikian itulah seorang tengah mengintip. Orang itu berpakaian khas pasukan Bayangkara. Dengan langkah ringan seperti langkah kaki seekor kucing mengendap-endap tanpa suara. Prajurit Bayangkara itu berusaha mencari jejak pandang sesuai untuk rencana yang akan dilakukannya. Tangan kiri prajurit Bayangkara itu megang gandewa yang siap direntangkan. Tangan kanannya memegang anak panah. Apa yang diinginkannya telah diperoleh. Dengan cermat dan seksama, prajurit itu memasang anak panah dan membentangkan busurnya. Anak panah itu siap melesat ke arah dada Jayanegara. Akhirnya prajurit Bayangkara yang memihak pemberontak itu merasa waktunya telah tiba. Anak panah itu lepas dari busurnya. Akan tetapi bekel Gajah Mada benar-benar prajurit yang tangkas dan terengginas.